Kemana sebenarnya fokus kita mengarah? Kita selalu bisa merasa kesal tentang sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita lebih sering fokus pada masa lalu, masa kini, atau masa depan? Kita semua pasti memikirkan ketiganya, namun sebagian besar waktu kita dihabiskan pada salah satu. Orang-orang yang berorientasi pada pencapaian biasanya fokus pada masa depan, padahal kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan di masa kini. Banyak orang terjebak pada masa lalu, dan itu bermasalah karena masa lalu tidak bisa diubah. Kita cenderung memusatkan perhatian pada apa yang kurang daripada apa yang kita miliki, atau pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal dalam hidup ini ada dua dunia luar dan dunia dalam. Dunia luar tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita hanya bisa mempengaruhinya. Namun dunia dalam, pikiran dan emosi kita, itu bisa kita kendalikan. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal tertentu, memberi makna pada setiap peristiwa, dan menentukan tindakan apa yang akan kita ambil. Ketika kita sadar akan tiga keputusan itu, kita menjadi pengendali hidup kita sendiri, dan rasa cemas pun mulai berkurang. Apalagi jika apa yang kita lakukan ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa melayani sesuatu yang lebih besar tanpa merasakan manfaatnya. Jika kita ingin memiliki harga diri, lakukan sesuatu yang berarti, yang melampaui kepentingan pribadi. Dalam hubungan, bisnis, dan hidup, dua emosi yang paling merusak adalah rasa takut dan kemarahan. Tapi kita tidak bisa merasa takut atau marah bersamaan dengan rasa syukur. Lihat saja Steph Curry, banyak orang menganggap dia luar biasa, tak tertandingi dalam mencetak 3 angka. Tapi mereka sering melupakan kenyataan bahwa dia berlatih 500 tembakan setiap hari, 7 hari seminggu, selama lebih dari 15 tahun. Artinya, dia telah melepaskan jutaan tembakan sepanjang karirnya. Kesuksesannya bukan kebetulan, tapi buah dari konsistensi dan dedikasi luar biasa. Seringkali kita ingin dihargai, ingin diakui, tapi rasa percaya diri sejati datang dari pencapaian pribadi, dari upaya yang kita tahu sulit, tapi berhasil kita lewati. Harga diri tidak datang dari pujian orang lain. Kita bisa saja dipuji sebagai orang pintar atau tampan, namun tetap merasa kosong. Di sisi lain, kita bisa dihina, tapi justru itu menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Jadi harga diri itu diperoleh, bukan diberikan. Salah satu cara terbaik untuk membangun rasa percaya diri adalah dengan menemukan sesuatu yang lebih penting daripada diri sendiri. Jika kita terus-menerus memikirkan diri sendiri, maka kita akan terjebak dalam lingkaran perasaan rendah diri. Namun jika fokus kita adalah pada sesuatu yang lebih besar, energi kita menjadi tidak terbatas. Saat kita memulai perjalanan kita, kadang kita termotivasi oleh kemarahan atau keinginan untuk membuktikan sesuatu. Tapi motivasi semacam itu tidak bertahan lama. Level selanjutnya adalah semangat untuk berhasil. Namun seringkali ada rasa takut di baliknya. Yang lebih kuat adalah ketika kita benar-benar mengetahui siapa diri kita dan ingin membantu, bukan lagi untuk pembuktian diri. Disinilah kita masuk ke zona tarikan, pull motivation, bukan dorongan, push. Tarikan muncul dari hasrat untuk menciptakan atau melayani sesuatu yang luar biasa, dan energi dari sana tidak mudah padam. Dimanapun fokus berada, disitulah energi mengalir. Kita tidak mengalami hidup secara objektif, kita mengalami hidup sesuai dengan fokus kita. Kita selalu bisa menemukan hal yang salah, tapi kita juga bisa menemukan hal yang benar dan layak disyukuri. Hidup bukan soal berpikir positif, tapi tentang berpikir cerdas, memahami dampak dari apa yang kita yakini dan fokuskan. Kualitas hidup kita sejatinya ditentukan oleh kualitas emosi kita. Saat kita belajar mengelola kekecewaan dan tidak membiarkannya tumbuh, kita bisa mengarahkan hidup ke arah yang lebih baik. Setiap kali kita fokus, otak akan mencari makna, dan makna melahirkan emosi. Itulah inti dari pengalaman hidup. Banyak orang terlalu keras pada diri mereka sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa, selama mereka juga mau merayakan keberhasilan. Yang sering terjadi, kita mengingat hal buruk yang dikatakan orang pada masa kecil, namun melupakan semua hal positif yang juga pernah terjadi. Perbandingan yang tidak relevan dengan orang lain hanya akan melemahkan energi kita.
Dan saat energi turun, kita tidak bisa berkarya atau merasakan kebahagiaan yang kita inginkan. Jalan hidup yang luar biasa adalah hidup yang sesuai dengan kehendak dan tujuan kita sendiri. Tidak semua orang menginginkan hal yang sama. Ada yang menginginkan keluarga bahagia, ada yang ingin membangun bisnis besar, ada pula yang hanya ingin menulis puisi. Yang penting adalah tahu apa yang benar-benar kita inginkan dan bergerak ke arah itu. Jika hal itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain, maka akan muncul makna yang tak tergantikan oleh pujian atau penghargaan. Semua orang menghadapi masa-masa sulit, tapi setelah beberapa tahun kita bisa melihat bahwa peristiwa paling menyakitkan sekalipun mungkin justru yang paling membentuk kita. Dari sanalah kita tumbuh menjadi lebih kuat dan menemukan sisi dalam diri yang sebelumnya tersembunyi. Itu adalah perjalanan seorang pahlawan, bukan sesuatu yang mudah, tapi sangat berarti. Dan pada akhirnya, kita menyadari, hidup tidak terjadi kepada kita, tetapi untuk kita. Kita bisa memilih untuk menjadikan setiap pengalaman sebagai alat pertumbuhan, bukan sebagai beban. Itulah kebebasan sejati, bukan dari dunia luar, tetapi dari peran korban yang sering kita mainkan. Dan saat kita benar-benar mengenal siapa diri kita, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan ketenangan itu. Kualitas hidup tidak ditentukan oleh keadaan eksternal, melainkan oleh bagaimana kita memaknai dan meresponsnya dari dalam diri. Harga diri sejati bukan berasal dari pujian orang lain, tetapi dari tindakan nyata, disiplin, dan keberanian menjalani hal-hal sulit yang bermakna. Untuk meraih kehidupan yang luar biasa, seseorang harus menemukan tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan berani mengambil kendali atas makna dari setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Pada akhirnya, hidup bukan terjadi kepada kita, tetapi untuk kita, dan tanggung jawab kitalah untuk menjadikannya berarti.